البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabus Shalah. Bab yang pertama itu babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat. Sudah kita sebutkan pada pertemuan terlewat ya, waktu-waktu salat 5 waktu. Demikian juga ya waktu-waktu awalnya, demikian juga akhirnya, dan situ waktu ikhtiyari ada itirori ya, demikian. Kemudian berikutnya qala rahimahullah taala, ya setelah kemarin disebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu anhu tentang seorang yang dia itu mendapati salat subuh kemudian matahari terbit. Ya, berikutnya hadis yang ke-14. Dia itu adalah hadis yang ke-151 di buku ini. Qala rahimahullah walahu, dan disebutkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah taala, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Salasu sa'atin, 3 waktu. Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhan, melarang kami an nusalliya fihinna, untuk sholat di dalamnya 3 waktu ini. Ini waktu yang sangat dilarang. Ya. Yaitu apa? Ya, wa naqbura fihinna mautana, demikian juga menguburkan di dalam 3 waktu tersebut mayat-mayat kami, jenazah-jenazah kami. Yang pertama adalah hina tatlu syamsu, ketika matahari terbit. Terbit itu ya keluar ya kan, itu di waktu apa pagi. Basiqatan, ya basiqah disebutkan di Taudhih Al-Ahkam, ya, jelas disebutkan di sini oleh Abdullah Basam rahimahullah taala. Asy-syamsu basiqah, basaqat syamsu tabzuqu, dalam surat Al-An'am ada itu. Dalam ya disebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Wakadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi wa yakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu raqa. Kemudian falamma ra'al qamara baziqan qala hadza rabbi. Baziqan di sini. Falamma ra'a syamsa baziqatan. Apa baziqan di sini? Ya, dia seperti wazan nasara al-suru, yakni ibtada'at fitulu, bisa ditulis baziqan, yaitu mulai dia itu terbit. Tahu itu baziqan. Yang pertama adalah ketika matahari terbit, baziqatan, mulai dia itu naik ke atas, hatta tartafi, sampai dia pun naik. Ini ya demikian. Ya bulatannya itu mulai keluar nah baziqatan ini. Ya mulai dia itu keluar. Ya demikian. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Imam As-Sunani rahimahullah taala, ya hatta tartafi bayyana qadru irtifaiha, dijelaskan ya kadar naiknya itu apa? Alladzi inda tazul qaraha, yang kemudian ketika hilangnya makruhnya. Dalam hadis Amr bin Abasah, tartafi kisrum auram haini, ya demikian. Yaitu ketika apa? Dia sekadar 1 tongkat, ya demikian. Tapi yang jelas ya, ini bukan dalil yang apa? Yang sangat jelas ya. Ya yang jelas yaitu apa? Ketika matahari itu apa? Bulat itu ketika dia keluar, kemudian mulai dia naik ke atas, itulah waktu yang sangat dilarang. Kemudian berikutnya apa? Wahina yaqumu qa'imud dhahirati hatta tazulla syamsu. Ini yang kedua. Dan kita ketika yaqum, berdiri, qa'imu dhahirat, ini juga perlu kita menjelaskan maknanya. Qa'im dhahirah, ya ad-dhahirah yaitu qiyam, berdiri. Qiyamus syams, berdirinya matahari. Maknanya qa'im dhahirah yaitu apa? Berdirinya matahari ya waktu zawal, ya ketika waktu zawal. Berarti maksudnya apa? Yaitu ketika matahari tepat di atas kita persis. Itu qaim ad-dhuhur, waktu zuhur, tegak waktu zuhur. Ya, maka dia apa? Abta'at harakatul dhil, maka lambat gerakan bayangan itu. Bahkan sebenarnya mengatakan diam. Ya, jadi matahari mulai dari
pagi kemudian mulai ke siang itu kan mulai pendek bayangan kan. Kemudian sebenarnya mengatakan diam dia beberapa saat, 1 menit 2 menit diam. Padahal dia itu bergerak tapi pelan sekali. Ya inilah mana apa? Qaim dhahirah, berdiri matahari. Ya waktu zuhur ini maknanya. Paham? Ya sebenarnya mengatakan dia itu berhenti. Wayah sibun nadir ilayya anha waqafat. Orang yang melihat matahari seakan dia itu berhenti dia. Bayangannya juga berhenti. Ya kan? Padahal adalah abtaat harakatul yang benar ya ini lambat sekali. Lambat gerakan bayangan tersebut. Ya Allah. Ya jadi mana qaim adzairah ini berdiri. Ya matahari mana Mana adalah dia itu tidak bergerak bayangan tersebut. Ini matahari di atas kita persis. Jadi itu diam. Ini waktu yang kedua. Hatta tazula samsu sampai matahari itu tergelincir. Barulah masuk waktu zuhur kan gitu. Tapi ketika qaim adzairah tegak matahari itu, ya maka di sini tidak boleh. Kemudian wahina tatadayyafu syamsu lil ghurub. Dan ketika tatadayyaf ini juga perlu dijelaskan. Tatadayyaf ya disebutkan ya di Tawdihul Ahkam tasdid ya tamilu nahwi ghurub. Ya dia itu condong ke arah Ke arah ghurub, ke arah barat. Maksudnya oleh Imam As-Sunani beliau lebih jelas lagi. Beliau mengatakan ya tamilu syamsu lil ghurub. Ya, condongnya matahari untuk dia itu tenggelam. Ini tatadayyaf. Jadi ketika bulat ini akan mulai tenggelam, lah itulah. Ya, di situ diharamkan. Di sini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 ini jelas. Ketika matahari dia mulai keluar, ini sangat haram. Kemudian juga ketika matahari di atas kita persis, qaim dhahirah, yang di atas kita persis, berhenti dia matahari itu. Sebenarnya dia itu bergerak tapi pelan sekali. Kemudian ketika bulatan matahari itu ya ketika sore hari dia tenggelam, mulai turun tenggelam. Nah itu tatadayyaf. Nah inilah yang benar-benar dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian. Kemudian berikutnya ya, hadis nomor 15. Wal hukmu tsani, ini perlu dijelaskan juga. Wal hukmu tsani inda Syafi'i, dan hukum yang kedua di sisi Imam Syafi'i rahimahullah. Maksudnya apa ini hukum tsani, hukum yang kedua? Tadi kan disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir 3 waktu yang dilarang kan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat, demikian juga menguburkan jenazah. Yang pertama ketika matahari terbit tadi. Yang kedua ketika matahari di atas kepala kita. Yang ketiga ketika matahari tenggelam. Maksudnya hukum tsani yaitu apa? Yang kedua yaitu ketika matahari di waktu zuhur itu. Sebelum waktu zuhur itu, ketika di atas kepala kita. Ini mana wal hukmu tsani. Ya ini waktu yang kedua dari hadis Uqbah tadi yang sebutkan. Ya, ini ketika matahari di atas kepala kita. Itu mana hukum tsani. Dan hukum tsani ini waktu yang kedua dari hadis Uqbah tadi. Di sisi Imam Syafi'i rahimahullah min hadis Abi Hurairah. Ya ini Imam Syafi'i mengeluarkannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i meriwayatkannya, ya. Tapi disebutkan, ya kita sebut dulu. Itu Imam Syafi'i meriwayatkannya min hadis Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi sanadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Ibnu Najjar sendiri menyebutkan dengan sanad yang lemah. Ya, wa zada, dan menambahkan di situ apa? Illa yaumul jumu'ah, kecuali hari Jumat. Jadi untuk waktu tadi ya matahari di atas kepala kita kalau hari Jumat tidak mengapa. Ya demikian. Amalannya adalah demikian ya. Amalannya adalah untuk hari Jumat boleh kan itu. Kita sholat ketika waktu tersebut sebelum khatib berkhutbah umpamanya kita sholat boleh. Walaupun matahari di atas kepala kita. Ya demikian. Adapun riwayat Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i boleh mengeluarkan ya. Dan itu dhaif. Kenapa di situ ada rawi Ibrahim bin Abi Yahya kadzdzab. Sudah selesai. Ya demikian. Adapun Imam Syafi'i menganggap dia adalah thiqah. Ya demikian. Dia adalah dhaif. Selesai. Dhaif sekali. Tapi amalan para ulama demikian. Ya, kecuali hari Jumat. Kemudian disebutkan hadis nomor 16 sambungnya ini. Wa kadzali Abi Daud, demikian juga disebutkan oleh Imam Abu Daud radhiyallahu taala an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, nahu misalnya. Tapi di sini adalah dhaif. Ya. Ya di situ ada Laits bin Abi Sulaim.
Lais bin Abi Salim dhaif dia. Ya, bahkan ketika tua dia dalam badan pikun. Adzan ketika waktu Waktu duha, adzan subuh waktu duha. Ya. Adapun riwayat Imam Syafi'i tadi, ya riwayatnya adalah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah SAW beliau melarang anis sholat dari sholat nisfun nahar di tengah-tengah siang. Hatta tazula syams, sampai matahari tergelincir, illa yaumul jum'ah, kecuali hari Jumat. Memang jelas ini riwayatnya tapi dhaif. Ya, demikian. Maka di sini ada beberapa permasalahan kita akan bahas. Ya, kemarin selesai tentang apa? Tentang waktu-waktu salat 5 waktu. Kemudian waktu-waktu yang mustahab. Ya, waktu mustahab untuk waktu zuhur dulu. Maka disunahkan untuk menyegerakan waktu untuk salat zuhur. Jelas, ya demikian. Kecuali apa? Di setelah lewat bighairil har, apabila sangat panas sekali, disunahkan untuk mengakhirkan. Selesai ya, ini. Kemudian waktu jadi salat zuhur afdalnya didahulukan. Kecuali kalau apa? Kecuali kalau panas sekali. Boleh diakhirkan agar agak tidak terlalu panas. Kemudian salat asar, jumhur ulama mengatakan istihbab ta'jiluha, disukai untuk mendahulukannya. Jelas ini. Selesai. Ya. Kemudian salat maghrib afdalnya bagaimana? Demikian juga waktu maghrib afdalnya adalah didahulukan sebagaimana telah lewat. Ya, demikian. Mendahulukan salat maghrib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat maghrib, sebagian salat bisa melihat apa letak-letak dari anak panahnya. Lalu salat Isya bagaimana? Ya istihbab untuk diakhirkan sampai tengah malam, mendekati tengah malam, kan demikian sudah lewat. Tapi itu kalau tidak memberatkan dari makmum. Jadi kalau memberatkan, ya betulnya didahulukan. Ya demikian, sudah selesai. Kemudian salat subuh bagaimana? Salat subuh jumhur ulama berpendapat adalah afdal taklis ketika remang-remang itu. Ya demikian. Untuk mendahulukan, menyegerakan salat subuh. Apabila kita sudah yakin pasti itu sudah masuk waktu subuh. Ya demikian. Adapun Abu Hanifah mengatakan afdalnya ketika sudah agak kuning. Dan ini adalah salah. Ya, mana asbirus subuh atau asbirus subuh, ya ini yakinkan itu sudah masuk subuh. Atau panjangkan sampai apa? Sampai agak menguning. Ya demikian. Matahari itu warnanya dari arah fajar, dari arah apa? Ufuk. Ya di sebelah timur. Ya selesai. Ini waktu subuh afdalnya adalah untuk didahulukan. Ya demikian. Jadi zuhur, asar, maghrib, ya kemudian isya dan subuh sudah selesai. Kemudian disebutkan tentang zuhur ini afdalnya untuk disegerakan kecuali kalau sangat panas. Lalu bagaimana ketika sholat Jumat? Ya. Apakah untuk kita mengakhirkan sampai kemudian agak dingin? Kesimpulannya adalah tidak. Untuk sholat untuk Jumat, ya maka tetap afdalnya untuk didahulukan. Karena hadis-hadis yang banyak dulu para sahabat, ya radhiyallahu anhum, ya menyebutkan seperti hadis Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim, kunna nusolli Jumat, kami dulu sholat Jumat, ma Rasulullah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumanan sore, kemudian kami berpaling selesai sholat Jumat, oleh salil hiton dhillun yustadul bih. Tidak ada selesai sholat Jumat tidak ada sana, tidak ada di situ bayangan yang bisa untuk berteduh. Ya, menunjukkan apa? Menyegerakan. Bagaimanapun keadaan yang sangat panas sekali atau tidak panas, ya bahwa mereka melakukannya ketika apa? Ya ketika untuk disegerakan sholat Jumat tersebut. Ya demikian. Setelah demikian dulu di sini sudah ada.